Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Rombel 3 akan menjelaskan mengenai long life education dan multiple intelligence. Kelompok kami beranggotakan saya Dea Miranda, lalu ada Febriani Hendrika, yang ketiga ada Ali Faisa, yang keempat ada Belia Nazla, lalu ada Tindi Muhammad Noval, selanjutnya ada Ramadan Pratama Putra, lalu ada Nikita Galuh Nirmala, dan yang terakhir ada Bima Laksetya. Bisa di next. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Bima. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai definisi dari long life education. Long life education atau pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang tidak hanya berlangsung selama seseorang belajar di lembaga pendidikan formal. Nah, long life education ini ada definisi dari beberapa ahli. Yang pertama menurut John Dewey dalam konsep long life education. Menurut John Dewey, pendidikan tidak hanya berlangsung selama seseorang belajar di lembaga pendidikan formal atau sekolah, tetapi pendidikan dapat diperoleh di luar pendidikan formal, masyarakat, kehidupan sehari-hari, dan pengalaman. Yang kedua, yaitu long life education mengandung makna bahwa manusia bukanlah individu yang sempurna. Konsep bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya, pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan tersebut dalam hal apapun. Yang ketiga adalah manusia bukanlah the most perfect one. Manusia perlu belajar. Belajar bukan untuk mengejar kesempurnaan, tetapi mengubah dirinya menjadi orang yang lebih baik. Selain itu, manusia diberikan bakat, talenta, dan banyak hal lain yang dapat digunakan dengan sebaiknya dalam hidupnya. Nah, selain itu, long life education menurut Reja Mudiaharjo menjelaskan bahwa hidup atau life mempunyai 3 komponen yang berhubungan. Yang pertama adalah tahap-tahap perkembangan individu yang meliputi masa balita, masa kanak-kanak, masa sekolah, masa remaja, dan masa ini ada double. Yang kedua adalah peranan-peranan sosial yang umum dan unik dalam lingkungan yang berbeda-beda di setiap lingkungan hidupnya. Yang ketiga, aspek-aspek perkembangan kepribadian meliputi fisik, mental, sosial, dan emosi. Next. Saya akan menjelaskan bahwa pakar pendidikan menyebutkan bahwa pendidikan yang tertuju pada pencapaian perkembangan dalam perubahan individu yang berlangsung dalam hidup itu terbangun atas 3 komponen. Yang pertama, landasan pendidikan. Yang kedua, isi pendidikan. Dan yang ketiga, cara-cara pendidikan. Adapun suatu quotes dari Albert Einstein, learn from yesterday, live from today, hope for tomorrow, the important thing is not to stop questioning. Belajar untuk besok, hidup untuk sekarang, berharap untuk kedepannya, dan yang paling penting jangan pernah berhenti untuk menanyakan. Next. Yang selanjutnya ada multiple intelligence. Ya, pada tahun 1983, Howard Gardner memperkenalkan teori tentang multiple intelligence ini, yaitu ke dalam teori kecerdasan, terdapat usaha untuk melakukan redefinisi kecerdasan. Kemudian, sebelum teori ini muncul, teori kecerdasan sering diartikan secara sempit, yang dimana kecerdasan seseorang itu lebih ditentukan oleh kemampuannya dalam serangkaian tes IQ. Kemudian multiple intelligence kemudian dikembangkan menjadi teori melalui serangkaian penelitian yang melibatkan berbagai cabang ilmu.
Kemudian penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kecerdasan seseorang tidak diukur dari hasil tes psikologi standar sehingga dapat dilihat dari kebiasaan seseorang menyelesaikan masalahnya sendiri atau problem solving dan kebiasaan seseorang menciptakan produk-produk baru yang punya nilai budaya atau creativity. Selanjutnya, ya, kemudian di sini ada jenis-jenis dari multiple intelligence sendiri, yakni satu, terdapat kecerdasan linguistik atau kecerdasan verbal. Apa itu kecerdasan linguistik? Kecerdasan linguistik atau verbal merupakan kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata, menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Orang yang kecerdasan ini memiliki keterampilan auditori yang tinggi dan mereka belajar melalui mendengar. Selanjutnya, ada kecerdasan logis matematik, yaitu kecerdasan dengan memiliki kemampuan dalam berhitung, mengukur, dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis, serta menyelesaikan operasi-operasi angka-angka. Individu dengan kecerdasan ini, kemampuan dalam berhitung, mengukur, dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis, serta menyelesaikan operasi-operasi angka-angka. Selanjutnya, ada kecerdasan spasial visual, yakni merupakan kecerdasan dengan cara pandang dalam proyeksi tertentu dan kapasitas untuk berpikir dalam 3 cara dimensi. Individu dengan kecerdasan ini cenderung lebih senang dengan sajian pembelajaran yang menggunakan gambar, visual, film, patung, potret, dan lain-lain. Bisa next. Ya, untuk kecerdasan selanjutnya adalah yang keempat, kecerdasan musikal merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang mampu mempunyai sensitivitas pada pola titi nada, melodi, dan ritme. Individu dengan kecerdasan ini lebih peka dalam menciptakan dan mengapresiasi irama, pola, titi nada, serta apresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Yang kelima, kecerdasan kinestik. Kecerdasan ini memproses informasi melalui sensasi yang dirasakan pada badan. Orang yang memiliki kecerdasan ini mempunyai kemampuan jasmani yang baik dengan menggunakan otot kecil maupun otot besar dan menyukai aktivitas fisik dan berbagai jenis olahraga. Yang keenam, individu dengan kemampuan ini akan terampil dalam hal menjalani hubungan dengan orang lain. Misalnya, mudah bergaul, mempunyai kepekaan sosial, dan lain-lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Merupakan kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang dirinya sendiri dan menggunakan pengetahuan semacam itu dalam merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis merupakan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan, flora fauna, menjaga lingkungan, dan menikmati keindahannya. Siswa yang memiliki kecerdasan ini cenderung akan menyukai kehidupan di alam dan berinteraksi dengan alam. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini sering dinilai sebagai bagian dari kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memiliki nilai dan norma yang ada di masyarakat, serta menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi multiple intelligence. Yang pertama ada biologis. Biologis termasuk di dalamnya yaitu faktor keturunan atau genetis dan luka atau cedera otak sebelum, selama, dan setelah kelahiran. Yang kedua ada kehidupan pribadi. Termasuk di dalamnya adalah pengalaman-pengalaman bersosialisasi dan hidup dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau yang lain-lain, baik yang membangkitkan maupun yang menghambat perkembangan kecerdasan. Yang ketiga ada background kultural dan historis. Latar belakang kultural dan historis termasuk waktu dan tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan serta sifat dan kondisi perkembangan historis atau kultural di tempat yang berbeda.
Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu yang pertama, konsep multiple intelligence tidak hanya hadir untuk mengembangkan potensi siswa, akan tetapi multiple intelligence akan menyesuaikan dengan karakter dan kemampuan siswa sehingga potensi siswa dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran dengan maksimal. Yang kedua, konsep multiple intelligence dapat menjadi dasar dalam menyusun dan mengembangkan strategi pembelajaran di kelas. Pembelajaran akan menjadi suatu proses yang menyenangkan dengan melihat konsep-konsep multiple intelligence. Dan ini referensi yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.